jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Oleh hari ini kita boleh merasakan kasih Tuhan. Hari ini kita boleh merasakan kemurahan Tuhan. Mari yang bersuka cita boleh lambaikan tangan buat Tuhan kita. Amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Buat kasih setia-Mu bagi kami sepanjang minggu ini. Bahkan sampai pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau Allah hadir dalam pujian penyembahan kami. Kami mau bersorak-sorai memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Engkau menyertai kami setiap musim kehidupan kami. Haleluya. Percaya Engkau yang menyertai kami Tuhan. Haleluya. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu.
Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita percaya Dia gunung batu kita. Kita percaya Dialah benteng kehidupan kita. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku. boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang lebih keras. Keselamatan. Amin Tuhan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin, haleluya. Kita percaya Tuhan yang menjamin kehidupan kita, amin. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara. Kita mau sorakan. Kau kekuatanku, Kau kekuatan kami Tuhan. Kau tempat perlindungan kami, haleluya. Penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah kota benteng kita, Dia Allah yang selalu ada bersama kita dari awal hingga akhir. Dia Allah Alfa dan Omega. Amin. Kau gunung batuku dan
kita, amin. Katakan dengan imanmu. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tantanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin, puji Tuhan. Sudah saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk. Kita mau sama-sama katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Dia kekuatanku. Dia gunung batu. Dia kota benteng kita. Amin. Haleluya Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan.
gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus padamu, Yesus padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dari awal. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau pegang tanganku, dan tuntunlah aku. Yesus, kau perlindunganku. Penolong dalam hidupku, tolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus padamu ku berseru. Padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Kau memuji-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Padamu ku berseru. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Kaulah sumber Tuhanku, Kaulah kehidupanku. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, ku percaya padamu. Katakan dengan lembut. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut kami memuji-Mu Tuhan. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku.
kami berseru Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya kasih-Mu tak pernah berubah. Bahkan Tuhan, kami mau terus bersama-Mu, kami mau terus memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Bahkan Tuhan, kami sudah muji membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan boleh berbau harum untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang disampaikan semua berasal daripada-Mu. Dan kami boleh menerima setiap berkat itu ya Tuhan. Menyerahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bersukacita pagi hari ini. Saya mau lihat tangan-tangan dilambaikan orang-orang yang bersukacita. Kita tahu, kita datang ke tempat ini tidak semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dalam keadaan yang perfect dalam perhitungan manusia. Mungkin saat ini kita sedang bergumul. Mungkin saat ini kita sedang mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan, benar? Ada yang sedang berdoa untuk kesembuhan, ada yang sedang berdoa untuk keluarga, ada yang sedang berdoa untuk pekerjaan, untuk ekonomi. Ya, sebagai seorang manusia, di dunia ini kita penuh dengan perjuangan, penuh dengan pergumulan. Tapi tema firman Tuhan hari ini kita akan lihat sama-sama. Tuhan menyediakan, amin. Tuhan menyediakan. Siapapun yang datang dengan pergumulan, siapapun yang datang untuk menanti-nantikan jawaban Tuhan bukan salah. Karena kita sebagai anak Tuhan, kita datang di alamat yang tepat. Kita datang kepada alamat yang tepat. Nah, sebagai orang Kristen, kita gak asing dengan kata ini, Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Dan kita akan belajar banyak hari ini bagaimana Tuhan menyediakan bagi anak-anaknya. Bagaimana Tuhan melakukan penyediaannya bagi anak-anaknya. Kita lihat dalam Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-14. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ada amin? Haleluya. Abraham menamai sebuah tempat dengan nama Jehovah Jireh atau Tuhan menyediakan. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyediakan sesuatu bagi Abraham. Dan sampai sekarang orang-orang menyebut itu sebagai nama di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi ayat ini adalah ayat yang bercerita tentang kisah di mana Abraham seharusnya dia harus mempersembahkan siapa? Tahu ceritanya kan? Ya, adik saya sudah dengar tadi. Ishak. Abraham harus membawa anaknya Ishak ke atas gunung Moria untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Wow. Dan di sana Abraham akhirnya tidak jadi mempersembahkan Ishak karena apa? Karena nantinya akan ada korban pengganti. Domba, anak domba jantan disediakan di sana dan untuk itulah tempat itu dinamakan Tuhan menyediakan. Nah, tetapi saya tertarik dengan bagian akhir di sini. Kata-kata terakhir dari ayat ini dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Seringkali kita hanya menuntut penyediaan Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Tuhan, aku sudah setia melakukan firman-Mu. Mana penggenapan janji-Mu? Bukankah orang yang tidak setia kepada Engkau lebih diberkati? Seringkali kita datang kepada Tuhan sebagai anak Tuhan untuk melakukan transaksi. Tuhan, kalau aku sudah membayar bagianku jadi anakmu, Engkau lakukan bagianmu. Berkati aku. Benar enggak? Seringkali kita menuntut, menagih Tuhan menggenapi janjinya. Tapi perhatikan ayat ini, bagaimana Allah menyediakan hal-hal yang baik bagi kita. Ternyata Tuhan menyediakannya di mana? Di atas gunung Tuhan.
di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dan saat kita ngerti bahwa Tuhan akan menyediakannya di atas gunung, berarti kita punya PR. Apa itu? Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai, gitu kan ya. Ya kita harus naik dulu ke gunung. Naik, naik ke puncak gunung, gitu kan ya. Tinggi, ya tinggi sekali. Kiri kanan, kulihat banyak pohon cemara, enggak ini enggak Natalan. Kalau naik gunung itu terjal, enggak mudah, sulit seperti itu. Nah, tetapi ada yang menarik, kenapa harus di atas gunung? Rupanya gunung itu menjadi tempat favoritnya Allah. Saat Allah akan bertemu dengan orang-orang pilihannya. Jadi kenapa Allah menyediakan penyediaannya itu di atas gunung? Karena gunung merupakan tempat favorit Allah untuk bertemu dengan orang-orang pilihannya. Kita akan lihat salah satu kisah di mana Allah bertemu dengan Musa di Gunung Sinai. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan di atas sana hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa, juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Jadi saat Musa dipanggil naik gitu kan ya, bertemu dengan Tuhan, itu Gunung Sinai udah dikelilingi pembatas. Umat Allah nggak boleh naik seperti itu. Dan Musa disuruh sekali lagi turun mengingatkan mereka. Musa sekaligus memanggil Harun gitu kan ya, memanggil untuk naik bersama-sama. Nah, di saat itu Musa disuruh mengingatkan supaya bangsa Israel tidak naik ke atas. Tidak semua orang boleh naik ke atas, artinya tidak semua orang tidak asal-asalan berjumpa dengan Tuhan. Di kisah Abraham yang tadi kita bahas, ceritanya juga mirip. Pada saat Abraham dan Ishak naik, bujangnya ditinggal di sana. Kemudian Abraham dan Ishak yang naik. Kenapa tidak semua orang bisa naik ke gunung Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan? Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. PR-nya untuk bertemu dengan Tuhan, prinsipnya ini Allah pakai prinsip kekudusan. Dan itu terus berlaku. Bahkan di perjanjian baru pun diungkit lagi. Tanpa kekudusan tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai umat Allah, kalau mau naik ke gunung Tuhan, PR-nya satu, harus menjaga kekudusan. Tanpa kekudusan, manusia tidak bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan, manusia tidak bisa melihat Tuhan. Pernah enggak kita ngalami, Tuhan, aku kering, aku haus. Karena apa? Karena kita jauh dari Tuhan. Kita jauh. Ini bukan berarti Tuhan gak mau ditemui. Tetapi memang tanpa kekudusan, manusia gak bisa bertemu dengan Tuhan. Bukan berarti kita harus menjadi sempurna terlebih dahulu baru bisa merasakan jamahan Tuhan, tidak. Tuhan bisa bekerja dengan banyak cara. Tetapi bagi orang-orang yang sudah kenal Tuhan, orang-orang yang sudah hidup dalam pertobatan, kita harus menjaga hidup kita dalam kekudusan. Kalau kita hidup sembarangan kita nggak bisa. Kita akan seperti jauh dari Tuhan. Daud pernah berteriak, jangan ambil rohmu dariku. Seringkali kita menganggap remeh kekristenan. Seringkali kita berapi-api di gereja. Tapi saat kita menjalankan kehidupan sehari-hari, kita bekerja, kita kumpul teman-teman, kita lupa. Standar-standar yang sudah Tuhan tetapkan bagi anak-anaknya. Kita hidup seenak kita. Kita hanya berusaha menjadi Kristen, menjadi anak Tuhan di depan sesama anak Tuhan. Kita nggak pernah berusaha menjadi anak Tuhan di depan Bapa kita sendiri. Itu bahaya. Kita hanya menjadi baik di depan orang-orang. Supaya apa? Wah ini loh rohani sekali, pantas diberkati, gini-gini.
Tetapi orang-orang tidak tahu betapa kotornya dalamnya kita. Itu sangat berbahaya. Seringkali kita nganggap remeh kekudusan itu. Kita lupa untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita harus menjaga kekudusan. Kita perlu bekerja dua belah pihak bersama-sama, melakukan perannya. Tuhan gak pernah ingkar janji. Tuhan turun ke gunung dan kita harus naik ke gunung. Tuhan mau berjumpa dengan kita di gunung. Tuhan udah turun gunung, Tuhan udah siap menunggu kita. Bukan berarti Tuhan gak mau menemui kita. Kalau kita gak bertemu dengan Tuhan, berarti kita gak naik ke atas. Nangkep ya. Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ayat ini keras. Ayat ini keras. Ternyata sebagai anak Tuhan, kita bisa loh terpisah dari Tuhan. Sebagai orang-orang yang ngaku kenal Tuhan, kita bisa loh terpisah dari Tuhan. Doa-doa kita bisa loh gak didengar. Karena apa? Sudah kita baca sama-sama. Yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah adalah kejahatan kita. Dan yang membuat dia seolah-olah tidak mau mendengar doa kita adalah segala dosa kita. Next. Di sini saya simpulkan, kejahatan dan dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Ada yang hari-hari ini mulai merasa jauh dari Tuhan. Firman Tuhan datang bukan untuk mengejekmu. Firman Tuhan datang untuk menegurmu, untuk menarikmu kembali. Allah sangat senang manusia itu bisa tinggal bersama-sama dengan Allah. Dan Allah sangat sedih kalau dia harus terpisah dengan manusia. Allah gak pernah menciptakan manusia untuk tujuan yang buruk. Allah ciptakan manusia untuk memenuhi bumi, untuk beranak cucu, dan hidup dalam kekudusan. Menguasai bumi dengan anak-anak yang hidup dalam kekudusan. Kita akan lihat bagaimana Adam dan Hawa diciptakan gitu kan ya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah menciptakan Adam dan Hawa. Lalu dia membuat sebuah taman di Eden ya. Jadi bukan, kenapa disebut Taman Eden? Karena ada tempat namanya Eden, lalu Tuhan membuat taman di Eden seperti itu. Nah, dikenal dengan nama Taman Eden. Kalau kita alun-alun Bojonegoro, bukan berarti Bojonegoro itu isinya alun-alun aja. Tetapi ada sebuah alun-alun di kota Bojonegoro. Demikian juga dengan Eden. Ada sebuah taman yang Tuhan buat di Eden dan Allah meletakkan Adam dan Hawa di sana. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk membuat pohon-pohon itu bertumbuh, untuk menjaga supaya binatang-binatang itu berkembang biak dan hidup dengan aman. Enggak. Allah bisa melakukan semuanya itu sendiri. Tetapi tujuan Allah meletakkan Adam dan Hawa seolah-olah, ayo kamu yang bekerja ya di taman di Eden ini. Kenapa? Karena Allah senang tinggal bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Allah senang tinggal dengan manusia. Makanya Tuhan tempatkan di taman yang sama. Di taman itu Allah sehari-hari sering berjalan-jalan. Wah, menikmati pagi gitu kan ya. Dikatakan di Alkitab Allah sedang menikmati taman itu. Dan di situ taman yang sama juga dinikmati oleh Adam dan Hawa. Tetapi karena dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa membuat mereka harus terpisah dari Allah. Persis seperti yang tadi kita baca. Kejahatan dan dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Coba kita lihat ayatnya di Kejadian pasal 3 ayat yang ke-23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia, manusia, dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Saat manusia ada di Taman Eden, pohon-pohon itu tumbuh sendiri. Tetapi saat manusia keluar dari taman itu, apa yang dilakukan? Manusia harus mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dan saya menangkap
saat manusia keluar dari Taman Eden, artinya manusia jauh atau terpisah dari Tuhan, dan berarti manusia juga jauh dari segala penyediaan Tuhan. Manusia jauh dari segala penyediaan Tuhan. Karena apa? Karena manusia terpisah. Dari kisah ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa dosa dan pelanggaran itu membuat kita jauh dari Tuhan. Next. Dan kita tangkap bahwa kekudusan adalah syarat mutlak bagi manusia untuk bisa tinggal bersama Tuhan. Kekudusan adalah syarat mutlak. Syarat mutlak tidak bisa dinegosiasi untuk manusia bisa tinggal bersama Tuhan. Jadi jangan main-main dengan kekudusan ini. Kita terus berjuang. Karena saat kita berjuang untuk menjadi kudus, pihak yang lain, iblis juga akan terus berusaha untuk menjatuhkan kita. Makanya kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Itu harus terus kita lakukan. Berkesinambungan, continue. Seperti itu. Tanpa ada kekudusan, kita akan terpisah dari Tuhan. Dan tanpa ada kekudusan berarti akan ada kebinasaan. Masa iya sih sebagai anak Tuhan kita harus terpisah dari Bapaknya sendiri? Next. So, naiklah ke gunung dan temuilah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ayo, kita naik ke gunung sama-sama. Temui Tuhan. Dengan apa? Dengan berhiaskan kekudusan. Bicara tentang naik ke gunung atau hiking gitu kan ya. Ini adalah hal yang menyenangkan. Memang untuk bisa sampai ke gunung nggak mudah gitu kan ya. Kita harus melewati jalan-jalan yang terjal gitu kan. Kita harus melewati batu-batu yang tajam gitu kan. Banyak batu-batu, jalan-jalan yang nggak nyaman seperti itu. Tapi saat kita berhasil sampai ke puncak, ada kepuasan tersendiri seperti itu. Saya ingat 10 tahun yang lalu gitu kan ya. Tadinya saya mau tampilkan foto itu tapi ternyata fotonya buram. Maklum pada zaman itu belum tersedia foto yang bagus, apalagi saya nggak suka berfoto-foto gitu kan ya. Jadi saya nggak punya foto yang bagus. Tetapi 10 tahun yang lalu saya dan teman-teman, ada Edwin juga di sini ikut, kami sama-sama naik ke Gunung Ijen. H-2 sebelum saya berangkat, saya alami kecelakaan sepeda motor. Dan menyebabkan ada luka di jempol saya. Sebetulnya kecelakaannya kecil sih sebetulnya. Tetapi ada luka di jempol. Dan kita tahu jempol itu kan saat mendaki sangat diperlukan gitu kan ya. Jempol kaki ini bukan jempol tangan, jempol kaki. Jadi saat jalan itu saya balut jempol saya dengan kasa yang agak tebal. Pokoknya saya harus berangkat seperti itu. Jadi saya nggak bercerita kalau saya mengalami luka seperti itu, saya tetap berangkat. Saya baru cerita ke orang tua saat pulang. Jadi memang agak-agak pengen berangkat pokoknya seperti itu. Nah, jadi saat mendaki saya mengalami sakit yang cukup parah. Dan itu menyebabkan saya mengalami hamstring. Karena saya harus menahan otot kaki saya. Tetapi segala sakit itu hilang saat saya ada di puncak. Rasanya puas. Senang sekali. Nah, semua perjalanan mendaki atau pendakian itu pasti memiliki kisah indah masing-masing. Dan itu juga yang dirasakan oleh Abraham dan Ishak. Walaupun jalan yang harus dilewati itu nggak nyaman. Kita akan lihat bagaimana perjalanan Abraham mendaki Gunung Moria. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai yang kedua. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi kisah perjalanan Abraham ke Gunung Moria ini merupakan sebuah ujian atas ketaatannya kepada Allah. Allah minta Abraham mengorbankan Ishak. Anak satu-satunya yang mereka miliki. Ishak adalah anak yang didapatkan oleh Abraham dan Sarah di usia tua. Anak yang merupakan penggenapan janji Tuhan. Tentu ini bukan hal yang mudah saat Abraham dengar. Kalau kita sebagai orang tua tentu kita syok. Yang benar Tuhan.
Seperti itu. Dulu punya Ismail disuruh buang. Sekarang ada Ishak diminta, disuruh korbankan. Tentu ini bukan perkara yang mudah. Tetapi Abraham merespon Allah dengan sangat baik. Next, di ayat yang ketiga kita akan lihat. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi saat Abraham mendengar perintah dari Tuhan, kita bisa lihat respon Abraham. Sama sekali tidak ada perbantahan, sama sekali tidak ada penolakan, sama sekali tidak ada negosiasi. Abraham langsung menyiapkan perlengkapannya, Abraham panggil kedua bujangnya, Abraham panggil Ishak, lalu mereka berangkat. Ini bukan karena Abraham gak sayang sama Ishak. Abraham sangat mencintai Ishak. Tapi di sini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Abraham sangat percaya terhadap rencana Allah. Kita lihat kisah selanjutnya, saya akan ceritakan. Jadi saat Abraham dan kedua bujangnya naik gitu kan ya, naik ke atas gunung beserta Ishak juga, dia bawa keledai untuk angkut kayu gitu. Di saat mereka sedang berjalan, di satu titik Abraham bisa melihat dari kejauhan, oh itu tempat yang Tuhan maksud. Di titik itu dia bilang sama kedua bujangnya, kalian tinggal di sini, stop di sini. Kalian dan keledai ini tinggal di sini. Aku akan meneruskan perjalananku dengan Ishak. Seperti itu. Lalu si Abraham membawakan kayu itu ke atas Ishak dan mereka berjalan sama-sama. Nah, kita lihat di tengah perjalanan saat Ishak sedang panggul, kemudian Abraham sudah bawa semua, ada pisau, ada api gitu. Ishak bertanya sama Abraham, "Papa, di sini sudah ada kayu, sudah ada pisau, sudah ada api, tetapi di manakah anak domba jantan yang akan menjadi korban sembelihan?" Pertanyaan itu seharusnya menggemparkan Abraham. Tetapi kita lihat ayat yang ke-8, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi di tengah perjalanan Abraham dan Ishak hanya berdua saja, Abraham dihujani pertanyaan oleh Ishak. Mana papa anak dombanya? Oh Tuhan akan menyediakan. Mungkin di tengah perjalanan Ishak tanya lagi, mana belum terlihat. Iya nanti Tuhan akan menyediakan seperti itu. Dan tentu seharusnya itu Abraham di tengah perjalanannya dia bisa aja meneteskan air mata. Bisa aja dia meneteskan air mata. Inilah saat terakhirku melihat kamu. Katanya seperti itu ya. Tapi Abraham gak nyanyi seperti itu. Abraham yakin Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan menyediakan. Dari mana jawaban Abraham ini berasal? Ini bukan sebuah jawaban yang asal-asalan. Ini adalah bukti iman dari Abraham yang luar biasa. Abraham tahu bahwa Ishak adalah pemberian Allah. Dan melalui Ishak, Allah sudah berjanji akan turun keturunan yang sangat banyak. Dan melalui Ishak pula Abraham akan menjadi bapa segala bangsa. Abraham pegang itu. Jadi jawaban Abraham gak asal-asalan. Abraham tahu persis bahwa Allah yang dia sembah bukanlah Allah yang tidak tepat janji. Allah yang selalu menepati janji. Dulu Abraham dan Sarah pernah salah menilai Allah. Saat Allah berjanji kemudian Abraham dan Sarah gak kunjung mendapatkan anak. Abraham pernah melakukan caranya sendiri. Abraham menghampiri Hagar, lalu muncullah Ismail. Tetapi Tuhan tidak menggenapi janjinya melalui Ismail. Dan itu membuat Abraham ngerti, cara yang manusia lakukan tidak akan pernah merubah rencana Allah. Dan Abraham belajar dari situ. Bahwa Tuhan yang dia sembah bukanlah Tuhan yang ingkar janji. Dan pengenalan Abraham tentang Allah itu mempengaruhi cara berpikir Abraham terhadap Allah. Ingat, pengenalan kita terhadap Allah itu yang akan mempengaruhi cara berpikir kita tentang Allah loh. Itu akan mempengaruhi kekristenan kita. Kalau kita nggak kenal Tuhan, kita cuma kenal Tuhan dari kata orang saja. Kekristenan kita akan gitu-gitu saja. Tapi kalau kita kenal Tuhan, kita tahu siapa Tuhan kita nggak akan bisa dibohongi oleh orang-orang. Kita nggak akan bisa diombang-ambingkan seperti itu. Nah, kita lihat
bagaimana cara Abraham berpikir dalam Ibrani 11 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Lihat ayat yang ke-19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ayat ini yang menjelaskan atau mendasari kenapa Abraham tidak melakukan negosiasi terhadap Allah. Abraham tidak marah atau tidak kaget, tidak syok saat Allah meminta Abraham mempersembahkan anaknya. Abraham tahu seandainya Ishak mati, maka Allah sanggup menghidupkan Ishak kembali. Dan lewat situ Abraham seolah-olah sudah mendapati apa yang menjadi penggenapan janji Allah. Next. Jadi rahasia iman Abraham terletak pada pengenalannya akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara cermati ya, Ibrani 11 adalah pasal yang berbicara tentang iman. Sudah terkenal gitu kan ya. Tetapi dibahas juga loh, pikiran Abraham seperti apa. Artinya, kalau kita mau beriman sama Tuhan, kita nggak boleh tinggalkan pikiran kita. Ingat ya Bapak Ibu, kenali Tuhan dengan pikiran kita dan dengan pikiran kita itu menuntun kita semakin mengenal Tuhan. Walaupun Tuhan tidak bisa dibatasi dengan pikiran kita. Oke, kisah ini belum berakhir. Jadi Abraham dan Ishak tetap melakukan perjalanannya seperti itu kan ya. Dan sampailah mereka di tempat yang sudah Tuhan katakan. Kemudian Ishak mungkin masih bertanya lagi, mana papa? Enggak ada ini dombanya. Kemudian Abraham ya mungkin dengan berat hati gitu kan ya, dia ikat tangan anaknya. Dia sudah susun tadi batu-batu jadi mezbah, dia sudah bikin kayu-kayu untuk persiapan api, dia ikat anaknya, dia baringkan Ishak di atas mezbah. Sudah siap. Kemudian dia tarik pisau. Dan dia siap menghujamkan ke jantung Ishak. Di saat itulah, di saat Abraham menarik pisaunya, ada suara dari langit yang luar biasa. Next. Kejadian 22 ayat yang ke-12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dapat apresiasi dari Tuhan. Abraham dapat apresiasi dari Allah. Ketaatan Abraham itu luar biasa. Di sini Allah tahu bahwa Abraham takut akan dia, akan Allah. Dan Abraham tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal kepada Allah sendiri. Kemudian setelah Allah menghentikan Abraham, baru muncul korban pengganti yang Tuhan sudah sediakan. Kita baca ayat selanjutnya di ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi setelah Tuhan menghentikan tangan Abraham, baru Abraham menoleh dan dia melihat ada seekor anak domba jantan yang sedang tersangkut tanduknya. Dan artinya domba ini bukan tersangkut di badan, domba ini tidak mengalami cacat dan itu berarti domba ini siap untuk dijadikan korban. Karena korban gak boleh bercacat, korban harus mulus, seperti itu. Ini luar biasa banget, Tuhan sediakan semua itu sempurna. Dan di sini kita belajar tentang apa? Next. Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Sebagai orang Kristen kita gak lepas dari penyediaan Tuhan. Tapi kita bisa belajar dari kisah ini bahwa penyediaan Tuhan itu munculnya gak di depan Bapak Ibu Saudara. Penyediaan Tuhan itu munculnya di mana? Di belakang. Saya mau tanya, pada saat Abraham ikat anaknya, dia persiapkan mezbah, dia taruh anaknya di atas mezbah, enggak lihat anak domba jantan itu? Enggak lihat ya? Enggak lihat.
Karena memang belum ada. Penyediaan Tuhan itu bukan di depan. Di saat Abraham dan Ishak berjalan, Ishak sudah bertanya, "Bapak, di mana anak domba yang akan menjadi korban itu?" Abraham sudah jawab, Tuhan akan menyediakan. Tetapi mana? Belum ada. Di awal perjalanan mereka belum ada domba itu. Di tengah perjalanan belum ada. Baru di puncaknya, di terakhir, Abraham menemui ada seekor anak domba yang akan siap menjadi korban pengganti. Tepat saat dia akan menghujamkan pisaunya untuk membunuh anaknya sendiri. Jadi pada saat Abraham naik ke bukit, Abraham itu belum melihat domba pengganti. Tetapi saat Abraham melangkahkan kakinya terus berjalan dengan iman, di saat yang sama, penyediaan Tuhan itu juga sedang berjalan di sisi bukit yang lain. Jadi bayangkan, Abraham menaiki dari sisi barat, domba itu menaiki mungkin dari sisi timur. Di saat yang bersamaan, Abraham gak saling lihat dengan domba ini, gak tahu. Tapi Abraham terus berjalan dengan iman. Dan di satu titik, tepat pada waktunya sebelum Abraham menghujamkan pisau itu, domba itu tersedia bagi Abraham dan Ishak. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita lihat bagaimana penyediaan Tuhan. Next. Penyediaan Tuhan tidak datang terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Dan karena penyediaan Tuhan tidak datang terlalu cepat, di situ Abraham diberi gelar oleh Allah, Bapa orang percaya. Abraham mendapat apresiasi dari Allah karena dia terus mau percaya. Dan penyediaan Tuhan itu berjalan bersama-sama dengan ketaatan kita, Bapak Ibu Saudara. Mau terima penyediaan Tuhan? Mau terima penyediaan Tuhan? Naik gunung. Penyediaan Tuhan itu ada. Keindahan kisah ini gak berhenti sampai di sini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya Allah gak asal-asalan minta Abraham dipersembahkan di atas Gunung Moria. Ini indah banget. Jadi saat Salomo bangun bait suci gitu kan ya, itu letaknya di bukit yang sama dengan bukit di mana Abraham persembahkan Ishak. Dan di dekat situ juga nantinya Yesus akan disalibkan. Ini luar biasa. Jadi saat Abraham memikulkan kayu ke atas pundak Ishak, itu persis banget dengan yang dilakukan oleh Yesus saat dia memikul kayu salib untuk menjadi korban bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara. Tangkap ya. Ini luar biasa banget. Jadi kisah yang ada di Abraham dan Ishak ini sebenarnya Tuhan izinkan supaya kita mengerti bahwa kejadian ini akan diulang ribuan tahun berikutnya. Dengan tujuan yang sama. Yesus akan dikorbankan di kayu salib. Nah, di kisah yang Abraham dan Ishak ini kita bisa melihat bahwa Allah menghentikan tangan Abraham sebelum Abraham membunuh Ishak. Kenapa? Kita lihat kata-kata yang sudah kita baca tadi. Allah berkata, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini alasan kenapa Allah menghentikan Abraham seperti itu. Ya saya yakin walaupun Allah gak akan membunuh Ishak, karena melalui Ishak akan muncul janji-janji Tuhan, penggenapan janji-janji Tuhan. Tetapi kita bisa melihat apresiasi Allah kepada Abraham. Dan kejadian ini terulang lagi ribuan tahun setelahnya dengan versi yang sedikit berbeda. Kali ini Allah yang akan mengorbankan anaknya, yaitu Yesus, tangannya tidak tertahankan. Kalau Abraham tangannya tertahan, kali ini 2000 tahun berikutnya, tangan Allah tidak tertahan dan itu menghujam, membunuh Yesus. Seolah-olah seperti Bapa mengorbankan anaknya sendiri. Supaya apa? Kenapa Ishak tidak jadi dibunuh, kenapa Yesus dibunuh? Next. Supaya saya dan Bapak Ibu Saudara bisa berkata hal yang seperti ini. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau mengasihi aku dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bukan cuma Allah yang berkata kepada Abraham, sekarang aku tahu engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kita pun bisa berkata, sekarang aku tahu
bahwa engkau mengasihi aku dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Amin. Cinta Tuhan luar biasa bagi kita. Dan kita lihat, nggak berhenti di sini. Di bagian akhir kita akan lihat apa yang menjadi penyediaan Yesus bagi kita setelah dia mati di kayu salib. Next. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga, ini jadi ayat terakhir pembacaan kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Indah sekali loh ayat ini Bapak Ibu Saudara. Dulu manusia pertama Adam dan Hawa karena ketidaktaatannya membuat manusia terpisah dari Tuhan. Tetapi Tuhan karena ketaatannya membuat manusia yang terpisah itu bisa kembali bersama-sama dengan Tuhan. Tujuan Tuhan indah banget. Kenapa Tuhan harus mati? Supaya saat dia kalahkan maut, dia naik ke surga, dia sediakan tempat bagi orang-orang percaya dan dia akan jemput kita kembali untuk apa? Untuk kita bisa bersama-sama dengan Bapa di surga, supaya di mana aku berada, kita pun berada. Manusia pun berada. Next. Kita bisa lihat, inilah misi penyelamatan Allah bagi manusia. Ada 4 gambar di sini. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa ini adalah gambaran tentang buah yang dimakan oleh manusia pertama sebagai lambang ketidaktaatan mereka. Saat manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dari Allah, benar? Tadi kita sudah dengar ya. Kemudian apa yang terjadi? Next. Kita lihat kemudian berikutnya, walaupun di Adam dan Hawa juga ada tentang misi penyelamatan itu ya. Tapi kita lihat di kisah yang sudah kita pelajari sama-sama tentang Abraham dan Ishak. Di situ Allah sedang memperkenalkan tentang korban pengganti. Allah memperkenalkan namanya korban pengganti. Saat ada korban pengganti, anak domba jantan, Ishak nggak perlu dikorbankan. Itu adalah prinsip yang Allah pakai. Sehingga kemudian muncullah karya penebusan, gambar yang ketiga. Next. Nah, Yesus dia datang sebagai korban yang sempurna menggantikan manusia. Seharusnya siapa yang dibunuh? Seharusnya siapa yang mati? Saya. Bapak Ibu Saudara, harusnya menanggung kesalahan dan dosa kita masing-masing. Tetapi Yesus, dia datang sebagai korban yang sempurna menggantikan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan next terakhir, hasil dari penyelamatan Yesus, manusia bisa kembali bersatu dengan Allah. Amin. Saya mau dengar dong sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Sampai surga bergetar dengar sorak-sorai kemuliaan ini. Luar biasa. Next. Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang menyediakan bagi saya. Tuhan sediakan Yesus sebagai korban untuk menggantikan kita. Supaya kita bisa menerima keselamatan. Ingat, untuk bisa menikmati penyediaan Allah, kita perlu apa? Naik ke gunung Tuhan Bapak Ibu Saudara, amin. Mulai hari ini siapkan peralatanmu, siapkan imanmu, kuatkan doamu. Supaya apa? Supaya kita bisa mendaki ke gunung Tuhan. Dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan kita bisa menikmati penyediaan Tuhan. Haleluya. Dan sekali lagi yang tidak kalah penting adalah jaga kekudusan kita. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Tanpa kekudusan kita tidak akan naik ke gunung Allah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan
aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Amin. Demikianlah Engkau mengasihiku. Haleluya Yesus. Biji matamu Kau berikan Semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Saya mau ingatkan kita, mungkin saat kita datang, banyak pergumulan yang sedang kita hadapi. Banyak doa-doa yang sedang kita naikkan sama Tuhan. Banyak ketakutan-ketakutan yang sedang mengancam kita. Dan kita nggak tahu, kita nggak menemukan jalan keluarnya. Saya mau ingatkan, saya mau kasih tahu bahwa penyediaan Tuhan itu nyata. Tuhan sudah punya jawaban dari segala masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan cuma minta kita naik ke gunung Tuhan. Naik ke gunung Tuhan. Mungkin gak mudah, Abraham pun gak ngalami hal yang mudah. Tapi Abraham yakin dengan percaya saat dia melangkah dengan iman, di sisi yang tidak dia lihat, di situ juga penyediaan Tuhan sedang berjalan. Dan engkau akan bertemu dengan penyediaan Tuhan itu di puncak. Terima kasih Tuhan. Naiklah ke gunung Tuhan. Seperti Bapa sayang. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahmu.
matamu Tuhan. Mari angkat tanganmu. Kita mau terus katakan sama Tuhan, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku. Jangan takut, jangan bimbang, Dia tuntun langkah kita. Ada hari depan penuh dengan harapan. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan dengan imanmu, seperti Bapa sayang anaknya. Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan ciptaanmu. Kau berikan yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik. Hari depan, hari depan, hari depan. Katakan dengan iman, hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik. Mari bersorak-sorai bagi Dia. Dia Tuhan, Dia Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin, rancangan-Mu terindah bagiku. Haleluya, haleluya. Di atas gunung Tuhan Allah menyediakan. Berarti Allah sudah sediakan berkat itu. Tinggal saudara dan saya, tinggal semua kita naik ke gunung, jaga kekudusan, hidup dalam doa. Pasti kita mendapatkan apa yang Tuhan telah sediakan atas kita. Seperti Abraham taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau ada bersama dengan kami pagi hari ini. Engkau tahu persis kebutuhan kami. Engkau tahu persis persoalan kami. Tapi Tuhan lebih besar dari masalah kami. Engkau jawab persoalan kami. Asal kami tahu firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau naik ke gunung. Kami rohani, kami mau naik. Kami mau hidup dalam kekudusan. Kami mau hidup dalam doa. Kami percaya Tuhan tidak mustahil karena di gunung Tuhan Engkau telah sediakan. Terima kasih. Jemaat-Mu sebentar pulang. Tapi penyediaan Allah itu ada pada umat-Mu Tuhan. Mereka terima berkat yang Tuhan sediakan. Kami percaya Tuhan. Terus tolong umat-Mu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati.